Apakah pH tanah berpengaruh pada tanaman anggur? Sangat dong. Apapun tanamannya, pH tanah ini berpengaruh. Ketika tanaman itu pH tanahnya di bawah 5,5 atau di atas 7, itu tanaman tidak bisa menyerap nutrisi. Tanaman tidak dapat menyerap nutrisi. Maka pH itu harus disetabilkan. Sebagus apapun pupuk yang teman-teman berikan, jika pH tanahnya ini tidak stabil, maka tanaman tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Makanya setiap pupuk saya, setiap racikan pupuk saya, baik etalase 1, baik etalase 2, baik etalase 3, di sini ada kalsiumnya. Fungsi dan tugas kalsium untuk apa? 1, untuk menyetabilkan media tanam, biar pH-nya stabil. 2, untuk mencukupi unsur kalsium yang dibutuhkan pada tanaman. Kanidistal di lahan terbuka aman, bagus, ya, aman, bagus. Banyak teman-teman saya yang dari Rembang itu main skala kebun itu terbuka bagus. Yaitu tadi ya teman-teman, ketika kita menanam di lahan terbuka, saya sarankan pembuahan di musim kemarau, ya, di musim kemarau. Kalau di musim musim penghujan, resikonya banyak. Kakak, anggurku berbuah tetapi baru 2 gerombolan aja, nggak apa-apa. Pertama untuk nyenengin nggak apa-apa, nanti kedua, pembuahan kedua insya Allah banyak, ya. Kalau pembuahan pertama kok mungkin hanya 2 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pembuahan pertama itu kadang-kadang teman-teman kan asal-asalan, tersiernya belum terbentuk rata, terus tersiernya belum bagus, akhirnya masukin pupuk pembuahan aja lah. Ada tersier yang sudah siap, ada yang belum. Biasanya kalau teman-teman seperti ini, itu tersier yang kemarin nggak bawa bunga, Bunda, dipotong saja, ya. Bunda, dipotong mundur, insya Allah nanti keluar bunga, ya, seperti itu. Saya pakai Abemik pupuk terakhir 0,5 ppm, lalu pangkas setelah 2 hari daunnya layu seperti warna kayu. 2.500 ppm. Sebenarnya kalau untuk tanaman dewasa aman, 2.500 ppm itu aman, ya. Saya tuh juga biasa menggunakan sampai 3.000. Ya, 3.500 itu aman. Kemungkinan kesalahan sampean, anggur dipotong habis ya. Tanaman anggur dipotong habis ya, Mam. Jadi anggur dipotong habis ya. Kalau dikasih dolomit gimana? Kalau dikasih dolomit, jadi teman-teman kalau mampunya menggunakan dolomit itu rapopo. Dolomit ini bersifat karbonat. Jadi teman-teman harus siap menanggung resikonya. Resikonya apa? Ketika dolomit itu kita berikan sekarang, itu tidak bisa bekerja sekarang, teman-teman. Ya, tidak bisa bekerja sekarang, dia bekerja 1 minggu kemudian. Nah, itu kekurangan kapur dolomit. Kalau teman-teman kok menggunakan pupuk kalnit, boron atau kalnit, itu bersifat nitrat, berikan hari ini langsung merubah. pH langsung stabil. Kalau teman-teman nggak percaya, gunakan alat TDS meter. Seperti itu. Kakak, kalau anggur di mall itu di jenis bibit apa ya, Kak? Jadi kalau teman-teman di mall-mall itu bukan dari produksi kita sendiri, masih impor semua. Jadi ini peluang pasar buat teman-teman yang punya lahan, ya, yang punya lahan. Jadi ini kesempatan, karena buah yang dijual di pasar-pasar, di mall-mall itu rata-rata apa? Rata-rata impor semua, bukan produksi kita sendiri, ya. Produksi kita sendiri selalu habis di pohon. Ya, produksi kita sendiri selalu habis di pohon, teman-teman. Ya, produksi kita sendiri selalu habis di pohon. Kenapa? Karena sekarang ini teman-teman saya yang menanam di skala hektaran itu ketika sudah mau panen pasang status langsung habis di situ. Kalsium bisa, kalsinut coba aja. Kalsinut itu ada unsur kalsiumnya kok. Kelihatannya bisa juga, ya. Lucu juga sih, Mas. Hah? Memang benar. Produksi kita, petani-petani kita yang sudah menanam skala kebun, itu nggak usah repot-repot bawa ke pasar, bawa ke mall untuk dipasarkan, nggak usah. Kita langsung buka kebun, waktu ini panen, habis di tempat. Bener. Apalagi sekarang media sosial, teman-teman. Masalah pemasaran itu nggak usah bingung, ya. Pupuk pembuahan itu satu paket berapa biji? Satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4, etalase 2. Jadi pupuk ini tinggal pakai.
Karena selama pemupukan pembuahan itu 4 kali. Rata-rata baik di Al-Anwar, di DNA, di Kragan, semua seperti itu. Ya. Tinggal pasang status, teman-teman umumin. Mereka itu sudah punya grup-grup ya, grup-grup itu. Terus hari ini panen dibuka. Nggak nyampe 1 bulan, seminggu habis. Aku pengen nanam bibit seperti buah yang di mall besar. Lo nanya itu jenisnya apa? Ya, jenisnya apa nanya? Ya, di sini sudah ada belum? Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang di mall, aku kan nggak pernah beli di mall, teman-teman. Ya, aku terus terang semenjak menanam anggur sendiri, sama anggur-anggur yang dijual baik itu di pasar, baik itu di mall, itu sudah nggak tertarik rasanya. Habis makan mual saya. Kenapa? Karena manisnya nggak wajar. Terus pokoknya seperti itu. Ya. Jenis apa kakak yang pengen kakak pengen kakak? Jenis apa kakak? Aku pengen kakak. Jenis apa? Ya kalau nanam yang mudah-mudah dulu aja. Contohnya seperti karni kristal. Itu juga mudah dibuahkan, saya rekomendasikan untuk teman-teman. Kalau teman-teman kepengen hijau yang rasanya wangi, ya, buahnya bagus, mudah dibuahkan, itu di tamaki juga boleh. Ya. Terus nanti teman-teman kalau kalau pemula tidak saya rekomendasikan di inilah. Di varian apa? Di varian Black Jumbo sama di varian Taldun. Taldun sebenarnya enak, garing, ricit, tapi yaitu pembuahannya teman-teman harus bener-bener tahu. Untuk membedakan jenis anggur itu dilihat dari apa kakak? Ya, daun pertama daun, kedua buah. Ya. Jadi kevaletan untuk mendapatkan ini varian ini, pertama daun, karena belum ada buahnya. Karena belum ada buahnya, jadi kita berpatokan daun. Tetapi daun ini bisa ditentukan kadang-kadang hanya 90%. Nanti untuk mendapatkan 100% varian ini itu ada buah. Tetapi enaknya kita tanya aja sama penjualnya. Ya? Tanya aja sama penjualnya. Biasanya penjual kan, setiap penjual ada tulisannya tuh. Varian apa, varian apa. Kak, Taldun sama Gosvi mudah. Yang mana? Mudah Gosvi. Mudah Gosvi, teman-teman. Tapi untuk rasa enakan di Taldun. Ukuran buah bagusan di Taldun. Ya. Taldun itu ukuran buahnya seperti karni kristal, gede. Dompolannya gede, rasanya garing. Manis. Yaitu tadi pembuahannya itu memerlukan waktu, tidak bisa 3 bulan dibuahkan, nggak bisa dia. 3 bulan kita nanam nggak bisa. Berarti paling nggak ya 8 bulan, 1 tahun itu nanti baru bisa dibuahkan. Seperti itu teman-teman. Nunggu kematangan primernya. Aku dikasih tetangga kakak, nggak tahu jenis apa. Yo nanya tetangga kamu lah. Mbak Nur, nanya tetangga kamu. Aku kamu kasih opo? Jangan ngasih anggur yang sakit ya. Nanti capek-capek aku nanem, capek-capek aku merawat, capek-capek aku mupuk. Ternyata anggur lokal. Kalau jenis Basanti dan Julian apa Genjah? Basanti, Genjah. Julian, Genjah. Ini juga termasuk. Basanti juga enak teman-teman. Basanti juga enak. Tetapi Basanti ini pertumbuhannya tidak bisa vigor. Ya, Basanti ini ya teman-teman cengeng anggurnya. Basanti ini terus terang saya akan sampaikan untuk teman-teman, Basanti ini cengeng anggurnya, tetapi untuk buahnya luar biasa. Buah kalau sudah dibungkus, apa perlu penyemprot fungisida juga mas? Kalau sudah dibungkus, teman-teman mau melakukan penyemprotan nggak apa-apa. Untuk jamur-jamur di sekeliling dong, seperti itu. Tapi yang penting, ketika 1 bulan menjelang panen jangan disemprot. Ketika menjelang satu bulan panen jangan disemprot. Mas, aku pemula sudah kadung grounding, Taldun 2 tanggal tinggal 1 meter madanya sampai ini. Gak apa-apa. Bagus, Taldun bagus. Ya, tetapi teman-teman harus bersabar ngonotok. Taldun bisa berbuah kok. Bagus kok. Tandanya besar kok. Manis rasanya kok. Luar biasa rasanya. Ya, dibandingkan di Everest masih manisan Taldun. Terus terang saya. Ya, itu tadi kalau kita bicara genjah, beda, ada tahapannya untuk Taldun.
Ya, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, apapun yang teman-teman tanam, ya, wis rawat apa enggak apa-apa. Bisa berbuah. Hanya saja memang ada yang waktu bisa dibuahkan cepat, ada yang tidak seperti itu. Yang di atas jenis apa ya, Mas? Ini varian ARA 15. ARA 15 ini tidak genjah, teman-teman. Tidak saya rekomendasikan. Tidak genjah, tidak saya rekomendasikan. Sebenarnya untuk kualitas rasa oke, tetapi tidak saya rekomendasikan. Cengengnya Basanti apa, Mas? Dan lagi pembentukan tersier. Pertumbuhan ini kalau teman-teman pas nanti kondisi nggak salah pupuk atau nggak stabil pH-nya, dia tuh langsung berubah daunnya. Daunnya itu nggak bisa bagus, seperti overdosis. Overdosis apa? Overdosis unsur fosfat, seperti overdosis nitrogen. Lagi kupas-kupas kulit mati di batang primer, terus ada kulit hidup kena kupasan, nggak apa-apa. Nanti juga mengering, aman. Memang batang-batang primer harus dibersihkan biar tidak dijadikan sarang hama ya. Bang, pembuahan jong NPK NPP pupuk pembesaran yang plastik kecil apa bisa dilanjut untuk pupuk pembuahan? Bisa ya, kalau teman-teman kemarin pupuk pembuahannya sudah habis, pupuk itu dilanjutkan nggak apa-apa. 4 liter. Kalau untuk yang belum berbunga berarti 1 pcs 4 liter. Ya, pangkas mundur Abang. Pangkas mundur. Insya Allah nanti keluar bunga. Pangkas mundur. Ya, kemarin kan dilakukan pemangkasan situ nggak keluar. Insya Allah nanti sekarang dipangkas mundur keluar. Nggak usah khawatir. Nanti siang pangkas mundur. Kalau udah pangkas bunga tetapi rontok, apa harus dipangkas lagi, Mas? Pangkas mundur juga. Nila, Mbak Nila, pangkas mundur. Ya, pangkas mundur, lanjutkan dengan pupuk tadi sama seperti Abang itu juga bisa. Ya, kalau pupuk pembuahannya masih pupuk pembuahan. Ya, seperti itu, pangkas mundur. Karena ya itu tadi sudah saya sampaikan. Kadang-kadang teman-teman ini kalau mengikuti dari awal pupuk saya dari mulai pupuk pertumbuhan itu saya jamin jadi. Saya jamin jadi. Tetapi kalau teman-teman kok langsung ujuk-ujuk langsung menggunakan pupuk pertumbuhan, kadang-kadang itu ya seperti ini kendalanya. Kalau kadang-kadang mungkin masa pertumbuhan belum siap, dimasukkan pupuk pembuahan, jadi ada sistem kemunduran dalam proses pembuahan, tidak bisa dipastikan 4 kali jadi. Tapi kalau teman-teman dari awal menggunakan pupuk pertumbuhan saya tanpa pupuk pembuahan pun dia berbuah. Ya, jadi memang pupuk pertumbuhan saya ini saya racik khusus. Mas, aku udah beli pupuk hidroponik khusus anggur, apa lebih bagus ya? 3 jenis punya jenengan. Biasanya ya yang saya amati itu, aku nggak mau menjelekkan, nggak mau menjelekkan. Tetapi kalau saya sendiri bagus langsung pembuahan menggunakan ini. Pembuahan langsung menggunakan ini. Kenapa pupuk di saya itu saya bikin fase-fase, saya bikin beda-beda. Karena ketika kita menggunakan pupuk hidroponik yang satu umur, satu pupuk, itu tetap dia itu ngambil tengah-tengah. Untuk masa vegetatif dan masa generatif diambil tengah-tengah. Kalau langsung di full di pembuahan, maka pertumbuhannya di masa vegetatif akan jelek. Ya, di pertumbuhan masa vegetatif akan jelek. Tetapi kalau langsung di full ke masa generatif, nanti pembuahannya akan kurang bagus. Tetap. Maka dari itu saya gunakan pupuk itu secara terpisah. Pertumbuhan, pembuahan, pembesar, seperti itu. Aplikasi pupuk POC sama pupuk kimia bagusan gimana, Bang? Beda hari apa enggak apa-apa, Bang? Beda hari. Jangan bareng, ya. Tetapi kalau teman-teman sudah menggunakan pupuk saya, nggak usah POC, ngapain capek? Ngapain capek-capek ya? Jadi gini loh teman-teman, kita menanam tanaman anggur itu kalau bisa, kalau saya bisa loh ya, kepengennya itu tidak dipupuk pun berbuah, tanpa dipupuk pun subur, kepengennya. Tetapi tetap proses pembentukan akar, proses pembentukan batang itu memerlukan nutrisi. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang seperti saya inginkan tadi di usia 3 tahun, 4 tahun, tapi nanamnya di tanah. Mas, pupuk racikan sudah nyampe. Saya sebelumnya
pakai NPK 16 apa bisa langsung diganti dengan pupuk racikan? Boleh, nggak apa-apa. Nanti langsung abang bisa membedakan. Nanti setelah 3 hari setelah dipupuk pasti abang bisa membedakan pertumbuhannya. 3 hari ya langsung dipupukkan ya, karena ini tanaman sudah dewasa, berarti abang 1 picis ya, 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter. Nanti pasti abang bisa membedakan dari pertumbuhan tunas, pertumbuhan daun, nanti akan bisa membedakan langsung bagus. Dan nanti kalau tanaman teman-teman sudah memang terbentuk cabang tersiernya, dengan pupuk pertumbuhan saya pun dipotes dia mengeluarkan bunga. Tetapi kadang-kadang saya rekomendasikan bunganya dibuang. Ya, bunganya dibuang. Jangan dilanjutkan. Jadi bunga dibuang, masukkan pupuk pembuahan biar apa? Lebih bagus. Cara pembesar batang primer yang bawah gimana? Gunakan pupuk ini, pupuk pertumbuhan. Gunakan pupuk pertumbuhan tersier dipanjangin. Kenapa tanaman teman-teman kerdil nggak bisa besar-besar? Karena apa? Karena tersiernya ini pendek-pendek. Tersiernya tidak banyak daunnya. Ketika tanaman kita panjangin tersiernya, secara otomatis daun kan banyak. Ketika daun banyak, ini daun akan fotosintesis, akan masak nutrisi yang banyak. Setelah tandon nutrisi banyak, makanannya banyak, penyimpanan pun akan mekar. Wadahnya akan mekar. Kalau teman-teman kok kemarin daunnya hanya nanam mau dipotong-potong terus, potong terus, yo percuma, nutrisi ngendap aja di bawah. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau nanam anggur itu jangan dipotong-potong terus. Tersier bawah udah terlanjur habis gimana bang? Tersier bawah nggak apa-apa, tersier bawah yang penting atas. Atas sudah terbentuk belum? Atas sudah terbentuk belum, Bang Ridwan? Atas sudah terbentuk belum? Ya, kalau memang kemarin sudah dipotongin semua habis, tinggal batang kerontang, yo, dimasukkan pupuk pertumbuhan aja. Masukkan pupuk pertumbuhan, nanti kita fokus ke tersier. Tersier kita panjangin semua. Untuk apa? Untuk memompa, untuk membesarkan wadah. Primer itu kan wadah, sekunder itu kan wadah. Ya. Sedangkan daun itu mulut. Nah, seperti itu. Bang, etalase 1 dilarutkan 5 liter tuh semua buat 1 pon. Jangan 5 liter lah. Ambil yang ini, yang dosis yaitu 8 liter aja. Jangan 5 liter. 5 liter nanti terlalu tinggi dosisnya. 5 liter terlalu tinggi dosisnya, Abangku. Gunakan 8 liter. Bang, saya pakai planter 60 liter apa boleh? Langsung dipindah ke tanah stres? Enggak, gampang. Kalau mau pindah tanah nggak usah dibongkar, teman-teman tinggal dipotong bawahnya saja, taruh tanah akar biar turun. Ini lebih efektif. Nanti pemupukan dari atas nggak kemana-mana. Kalau hujan ditutup lebih aman seperti itu. Ya, tokonya ada bang. Oh iya ada, tetapi sekarang saya ini pantau teman-teman. Ya. Ojen ada, toko Bang Al sama aja, tapi ya itu tadi ya, toko berkah Bang Al.